Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan lebih dari 60 jenis elang sebagai hewan yang dilindungi. Pusat Konservasi Elang Kamojang di Kabupaten Garut menjadi salah satu lokasi untuk merehabilitasi berbagai jenis elang ini agar bisa kembali hidup di alam bebas. Dari berbagai jenis satwa yang ada di Indonesia, elang menjadi salah satu satwa yang dilindungi oleh pemerintah karena populasinya yang terus menurun. Upaya konservasi menjadi salah satu jalan keluar untuk menjaga dan melestarikan satwa ini dari ancaman kepunahan. Salah satu kawasan konservasi elang berada di wilayah Kamojang yang terletak di perbatasan Garut dan Bandung. Di lahan seluas 11 hektar berdiri Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK yang seolah menjadi rumah tinggal bagi satwa tersebut. Beroperasi sejak 2015, PKEK telah melakukan konservasi 305 elang berbagai jenis yang sebagian besar merupakan hasil sitaan dan serahan dari masyarakat. Di lokasi ini, elang direhabilitasi dan dipersiapkan agar bisa kembali hidup di alam bebas. Pusat Konservasi Elang Kamojang terbagi menjadi dua area, yaitu area rehabilitasi yang tertutup untuk umum dan area edukasi yang bisa diakses oleh masyarakat. Pada area edukasi terdapat pusat informasi yang menjelaskan mengenai elang dan habitatnya. Ada juga area display, tempat pengunjung bisa melihat elang secara lebih dekat. Terdapat 16 elang di dalam kandang display yang terdiri dari berbagai jenis, mulai dari elang Jawa, elang bondol, elang brontok, elang ular hingga sikep madu Asia. Sayangnya, elang-elang di area display ini merupakan elang yang memiliki kemungkinan kecil untuk dilepas liarkan karena memiliki cacat seperti patah tulang sayap dan kerusakan pada bagian mata akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Area lain yang ada di PKEK adalah area rehabilitasi yang tidak bisa dikunjungi secara bebas. Saya berkesempatan untuk melihat lebih dekat tahapan konservasi elang di area ini. Sebelum memasuki area rehabilitasi, pengunjung wajib menggunakan baju khusus yang sudah disterilkan untuk menjaga kesehatan elang di area tersebut. Tahapan awal konservasi elang di Kamojang adalah pemeriksaan medis untuk mengecek kondisi fisik mereka. Tim medis akan mengecek bagian sayap, kaki, hingga kulit elang secara seksama. Tes laboratorium juga akan dilakukan untuk memastikan elang tidak memiliki virus penyakit. Tak jarang, PKEK menerima elang yang berada dalam kondisi memprihatinkan, seperti tertembak atau patah tulang. Kalau secara perawatan, elang yang patah tulang masih memiliki kemungkinan untuk disembuhkan. Tapi secara kesempurnaan kondisi tulang tidak akan bisa sesempurna aslinya. Nah, itu yang akan mempengaruhi kehidupannya nanti. Jadi biasanya elang-elang misal terkena tembak di sayap, patah tulang, dia biasanya sayapnya akan tumbuh sedikit lebih pendek. Nah, itu yang bikin dia biasanya terbangnya tidak akan sempurna. Nah, itu bikin dia kebanyakan tidak bisa dilepas liar lagi gitu. Selanjutnya, elang akan menjalani masa karantina selama 30 hingga 90 hari, sembari dilakukan observasi untuk melihat perilaku elang. Cara terbang, cara menangkap mangsa, dan bagaimana elang menghadapi manusia dan sesamanya menjadi poin utama dalam tahap observasi. Sementara untuk menjaga kondisi elang, setiap harinya petugas akan membersihkan kandang dan memberikan pakan berupa tikus atau marmut. Dalam 1 bulan, setidaknya dibutuhkan 2.000 pakan untuk 141 elang yang saat ini dirawat di PKEK. Setelah melalui tahapan karantina dan juga observasi, barulah elang-elang di sini masuk ke kandang rehabilitasi. Di tempat rehabilitasi ini, elang-elang dibiasakan untuk bisa berburu sendiri dan juga terbang sendiri sampai mereka siap untuk dilepas liarkan ke alam bebas. Ada 12 kandang rehabilitasi berukuran besar yang diperuntukkan bagi elang dengan kondisi hampir siap dilepas liar. Elang dinyatakan siap dilepas liarkan apabila ia berada dalam kondisi sehat, bisa berburu sendiri, takut pada manusia, dan mampu beradaptasi dengan sesama. Sebelum dilepas liar, biasanya elang akan dibawa ke lokasi pelepas liaran agar bisa beradaptasi terlebih dahulu dengan lingkungan. Elang juga akan diberi tanda di bagian sayap untuk memudahkan pemantauan setelah dilepas liar.
Proses konservasi elang hingga siap dilepas liarkan bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun lamanya. Prosesnya panjang nih, karena kalau satwa semakin lama dipelihara di rumah, kita butuh proses rehab makin lama, karena kita harus merubah perilaku dia ya, dari jinak sampai kemudian dia bisa liar kembali lah gitu. Stop saja mengambil satwa liar yang dilindungi di alam, kemudian dipelihara stop saja, karena ini sayang lah, biarkan mereka tetap tinggal di alam lah gitu. Berdasarkan data BKSDA Garut, saat ini tercatat ada 82 jenis elang di Indonesia, 28 diantaranya berada di Pulau Jawa. Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan 66 jenis elang di Indonesia termasuk dalam satwa yang dilindungi, yang seharusnya tidak dipelihara oleh manusia tapi hidup di alam bebas agar populasinya tidak terus berkurang. Laisa Nisa, Kavijati, Kabupaten Garut, Jawa Barat.